kita diperkenankan Tuhan melewati bulan Juli, dan atas tuntunannya kita dibawa masuk di bulan Agustus di minggu pertama ini, maka kita patut bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu dan saya miliki. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bulan Agustus yang telah kita masuki adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena bulan ini mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia tentang peristiwa penting, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan kita peringati hari kemerdekaan pada tanggal 17 mendatang. Itu berarti bahwa selama kurun waktu 78 tahun Indonesia ada dan berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi dalam kemerdekaan yang kita alami sampai sekarang ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa di tengah kemerdekaan ini ternyata tidak menjamin kesejahteraan dan kedamaian. Masih banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan dan serba kekurangan. Tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi dari kondisi hidup yang berkekurangan dan miskin itu menimbulkan berbagai peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak nyaman, tidak aman, bahkan tidak punya rasa damai karena praktek-praktek kejahatan yang terjadi seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan kejahatan ini yang pasti meresahkan dan menyebabkan hilangnya rasa aman dan nyaman, bahkan hilangnya rasa damai. Maka di bulan Agustus, dalam rangka mensyukuri anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia, kita dipayungi dengan tema yang diturunkan dari Sinode GPI Papua, Indonesia Damai di Tengah Kepelbagaian. Dan subtema kita di sepanjang minggu pertama ini, PK terhadap mereka yang kekurangan. Maka dari tema dan subtema ini mengkritisi kita sebagai warga gereja sekaligus warga Indonesia yang telah merdeka untuk bagaimana kita hidup dan menciptakan hidup damai dalam keragaman, dalam perbedaan, dalam kepelbagaian kehidupan kita di tengah bangsa dan negara Indonesia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat tema dan subtema yang harus menjadi panduan kita di sepanjang bulan ini dan minggu ini, maka kita terpanggil untuk peka terhadap kehidupan yang terjadi di sekeliling kita. Kita sementara memerankan peran kita masing-masing dan khususnya dalam panggilan kita sebagai orang percaya dengan identitas kasih yang kita miliki untuk bagaimana kita peka terhadap kehidupan dan kenyataan yang terjadi di tengah bangsa dan negara kita dalam rangka berdampingan dengan orang-orang yang masih hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Maka bagian firman Tuhan dari Matius 14 ayat 13 sampai 21
sebuah ajaran yang disampaikan oleh Yesus dalam kata dan tindakan untuk menjadi keteladanan kita dalam hidup yang kita jalani di tengah realitas yang kita hadapi. Bahwa Yesus peka terhadap kehidupan orang yang ada di sekelilingnya. Bagian Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 ini, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang terjadi saat Yesus sementara ada dalam situasi dan kondisi emosi jiwa yang sedih dan berduka karena ia mendengar kematian Yohanes Pembaptis yang adalah bagian dari keluarga Yesus sendiri. Dalam situasi duka cita yang sementara ia hadapi, ia ingin menyendiri dan mengasingkan diri untuk sesaat dalam kedukaannya. Ayat 13 bacaan kita menjelaskan di sana, setelah Yesus mendengar berita itu, berita kematian Yohanes Pembaptis, ia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Dalam situasi kehidupannya saat itu, dia meninggalkan kepentingan pribadinya. Kebutuhan pribadi Yesus saat itu adalah ingin mengasingkan diri karena dia sementara berduka dan bersedih. Tetapi kenyataan yang ada mendorong dia untuk melakukan pelayanan. Walaupun dalam kesedihan yang dia hadapi, dalam pergumulannya saat itu, dia meninggalkan kepentingannya, dia meninggalkan rasa sedihnya, lalu dia berempati dalam kepekaan. Firman Tuhan berkata, oleh karena belas kasihannya, dia lalu melakukan pertolongan bagi orang-orang yang datang dalam keadaan sakit pada saat itu. Tergerak hatinya oleh belas kasihan dan ia bertindak menyembuhkan mereka. Walaupun sesungguhnya Yesus ada dalam keadaan di mana dia sendiri butuh penghiburan dan butuh kekuatan menghadapi dukanya, tetapi Yesus tidak mengasihani dirinya sendiri dan larut dalam kesedihannya sehingga tidak dapat melakukan perbuatan baik untuk menolong orang lain. Dia menyingkirkan segala kebutuhannya saat itu. Lalu dia melakukan pertolongan kepada orang yang datang minta tolong padanya. Hal ini Yesus ajarkan kepada kita supaya kita tidak mengasihi diri sendiri, tetapi kita juga mengasihi orang lain dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus dapat menjadi berkat bagi orang lain seperti Yesus. Kisah selanjutnya dalam ayat 15 menjelaskan bahwa menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ketika hari sudah malam, orang banyak masih saja menetap bersama Yesus dan murid-muridnya. Karena jumlah mereka terlalu banyak, para murid tahu bahwa mereka tidak mungkin sanggup memberi makan banyak orang saat itu. Lalu mereka menghampiri Yesus dan minta Yesus
untuk menyuruh orang-orang itu pergi mencari makan di desa-desa terdekat. Tetapi apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Dalam intro itu kita tadi dia berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus minta murid-muridnya beri mereka makan. Ini istilahnya orang lapar kasih makan orang lapar. Murid-murid juga belum tentu saat itu ada dalam keadaan kenyang. Mereka juga pasti lapar sama-sama dengan orang banyak itu, karena mereka sama-sama berjalan dengan Yesus. Tetapi Yesus memerintahkan para murid harus beri mereka makan. Yesus takut jangan sampai terjadi apa-apa pada orang banyak itu. Dia peduli, dia peka terhadap keadaan saat itu. Murid-murid itu berkata bahwa yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini sebuah kekhawatiran dari para murid. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, sementara yang ada ini 5.000 orang, itu hanya jumlah laki-laki. Itu berarti mereka lebih dari 5.000 orang. Mereka khawatir kalau harus berbagi dalam keadaan yang kurang. Ini tidak ada makanan, bagaimana harus mau berbagi dalam kekurangan yang sementara dihadapi saat itu? Mereka tidak punya makanan, hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberi makan banyak orang saat itu? Satu hal kita pelajari dari bagian firman ini lagi. Dia mengajarkan kepada kita pelajaran, sebuah keyakinan iman bagi para murid, orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya, bahwa jika kita minta berkat, maka kita akan diberkati, dicukupkan atas semua kebutuhan hidup kita. Yesus bilang, bawa 5 roti dan 2 ikan itu padaku. Yang ada padamu saat itu bawa ke saya. Ketika mereka membawanya, Yesus mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu jadilah mujizat. Mereka semua makan. Bahkan ada kelebihan 12 bakul. Apa makna bagian ayat ini bagi kehidupan kita? Tuhan Yesus mau mengajarkan yang ada padamu saat ini bawa untuk saya. Apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada, bukan sisa-sisa, tetapi apa yang ada. 5 roti dan 2 ikan yang ada dan dia ubah jadi berkat yang berlipat ganda dan luar biasa. Sekarang ini apa yang ada pada kita yang kita mau bawa untuk Tuhan lipat gandakan, untuk Tuhan berkati. Tuhan bilang yang ada bawa masalah hidupmu, persoalan penyakitmu, beban-beban kehidupanmu, kekuranganmu. Tuhan bilang bawa kemari dan dia akan menyelesaikan. Tetapi bukan sekedar bawa datang, dengan iman. Karena hanya orang-orang beriman yang akan mengalami mujizat dan berkat dari Tuhan. Yesus mau mengajarkan pada kita bahwa dia ada dan jangan perlu khawatir. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia peka terhadap kita. Dan dia melakukannya dengan kuasanya karena dia peduli pada kehidupan manusia.
Yesus mengutamakan kebutuhan yang ada, dan karena itu Dia memberkati apa yang ada pada kita. Maka apa yang ada pada kita, kita persembahkan dari kurang-kurangnya kita. Jangan kasih sisa, karena Tuhan minta yang ada pada kita, bukan yang tidak ada lalu paksa untuk kita beri dari ketiadaan yang ada pada kita. Dan dari apa yang ada pada kita yang kita persembahkan itu yang akan mengakibatkan mujizat dan berkat terjadi. Sebab Dia sumber berkat, Dia sanggup menyediakan hingga berkelimpahan, bahkan lebih dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita dengar kisah ini, maka mungkin kita masih ingat kisah seorang janda di Sarfat ketika Nabi Elia datang padanya dalam kekurangannya sebagai seorang janda miskin. Ketika dia keluar untuk mencari kayu mau buat makan bagi dia dan anaknya, dia berjumpa dengan Nabi Elia. Lalu Nabi Elia minta minum darinya, dia beri minum. Nabi Elia minta roti darinya, dia bilang, yang ada pada saya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Nabi Elia katakan kepadanya, pergi dan buat sebuah roti bagiku, berikan kepadaku, barulah kau buat bagimu dan anakmu. Dalam kekurangannya dia melakukan apa yang Elia perintahkan. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia mati kelaparan karena tepungnya habis dan minyaknya habis? Cerita itu berlanjut bahwa sepanjang musim kering di zaman Nabi Elia, janda itu mengalami kelimpahan karena tepung dari tempatnya tidak mengalami kekurangan, dia bertambah setiap hari. Bahkan minyak dalam buli-bulinya tidak habis kering, dia tetap ada sampai musim kekeringan itu berakhir. Mengapa hal itu terjadi? Karena sang janda taat pada perintah ketika dia mengutamakan apa yang diperintahkan abdi Allah itu kepadanya. Saat ini pun Tuhan perintahkan bagi kita bawa yang ada pada kita untuk dipersembahkan baginya. Maka dengan iman kita akan lihat apakah berkat-berkat itu menjadi bagian kita ataukah hilang dari kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mujizat itu dapat terjadi jika kita beriman, tidak bimbang, tidak ragu, dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dengan berani, karena iman itu berkorban mempersembahkan apa yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita. Mari kita mengalami berkat itu dengan sebuah kepekaan dalam iman bagi Tuhan, supaya kita akan menerima berkat-berkat dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di bawah sorotan tema kita Indonesia Damai di Tengah Kepelbagaian dan subtema PK terhadap mereka yang kekurangan, maka ada catatan penting yang menjadi perhatian dan pembelajaran kita di minggu pertama ini, bahwa sebagai orang percaya kita harus peka terhadap sesama dalam hidup kita. Peka berarti mudah merasa, mudah bergerak, tidak lalai, dan mudah menerima. Maka
Maka dari pengertian ini kita dapat memahami bahwa orang yang peka adalah orang yang dapat merasakan keadaan orang lain. Orang yang bertindak cepat untuk memberikan pertolongan kepada orang lain dan tidak bersikap pasif terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Jika kita memiliki kepekaan terhadap orang yang berkekurangan, maka kekurangannya dapat teratasi tanpa harus melakukan kejahatan. Kepekaan adalah suatu sikap yang dapat menciptakan kedamaian dalam hidup bersama dengan orang lain di tengah keluarga, gereja, dan bangsa. Hal yang kedua, mari kita belajar untuk tidak mencintai diri sendiri, karena mencintai diri sendiri akan mengaburkan kepekaan kita terhadap orang lain di sekeliling kita. Yesus telah memberikan keteladanan untuk tidak lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dirinya, tapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain yang datang dan mengharapkan pertolongannya. Dan hal yang ketiga, jangan takut untuk berbagi. Jangan takut untuk mengalami kekurangan kalau mau berbagi. Penulis kitab Amsal berkata dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Yesus telah membuktikannya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan ucapan syukurnya, berkat turun dan sanggup memberi makan 5.000 orang. Maka kita diminta untuk mengucap syukur selalu pada Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Selama kita meminta berkat dari Tuhan Sang Pemberi berkat, Ia akan mencukupkannya. Karena itu jangan takut berkekurangan untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Amsal 3 ayat 27 bilang, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dan hal yang terakhir, ketaatan dan kepatuhan terhadap perkataan Yesus akan menuntun kita untuk menyaksikan dan merasakan serta mengalami mujizatnya dalam hidup kita. Terkadang Bapak Ibu kita takut memberi karena kita takut kurang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk tidak takut memberi, tetapi kita mesti peka terhadap kehidupan orang yang berkekurangan di sekeliling kita. Sebab Tuhan bilang, lebih baik memberi daripada menerima. Itu berarti bahwa ada berkat di balik setiap pemberian kita. Ada rencana Tuhan di balik setiap pemberian kita. Sebab kata-kata itu keluar dari Tuhan Sang Pemilik dan sumber berkat ini, bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Itu berarti di balik perkataan Kristus ada kuasa yang akan kita rasakan ketika kita melakukannya dalam hidup kita bagi sesama yang membutuhkannya. Kita terpanggil untuk menjadi penyalur berkat. Maka sebelum kita menjadi penyalur berkat, Tuhan pasti sudah memberkati kita terlebih dahulu untuk kita mampu menjadi penyalur berkat bagi sesama, terkhusus bagi mereka yang ada dalam kekurangan. Mari kita pulang dalam hidup kita sehari-hari, lalu kita peka terhadap situasi dan realita hidup yang kita hadapi, supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup juga untuk orang lain seperti Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.